Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Setia Irianto selaku dosen pengantar manajemen dan teman-teman kelas B1 manajemen yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Adinda Revani Putri Desas, NIM E2A021508, kelas B1 manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari pengantar manajemen, yaitu fungsi-fungsi manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen adalah sekumpulan aktivitas yang terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Efektif itu dengan unjuk kerja yang sedikit menghasilkan sesuatu yang maksimal. Dan efisien itu artinya dengan sumber daya atau modal yang sekecil mungkin bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Fungsi-fungsi manajemen ada 4, atau yang biasa dikenal dengan POAC. P adalah planning, O adalah organizing, A actuating, C controlling. Fungsi manajemen yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Menurut Adler 1999, perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Jadi dalam fungsi planning ini, kita harus bisa menentukan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi planning ini ada beberapa manfaatnya. Yang pertama yaitu sebagai penentu arah. Maksudnya yaitu perencanaan ini sebagai SOP standar atau pegangan. Jadi kita akan tahu apa saja yang akan dilakukan oleh perusahaan atau organisasi ke depannya dengan adanya perencanaan ini. Yang kedua, untuk meminimalisir ketidakpastian. Nah, karena sudah direncanakan dari awal, maka jika terjadi sesuatu hal yang di luar dugaan, kita sudah ada persiapan. Yang ketiga, yaitu memudahkan dalam melakukan koordinasi. Nah, dengan adanya perencanaan ini, masing-masing dari anggota organisasi atau perusahaan akan lebih mudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian yang terakhir yaitu meminimalisir pemborosan sumber daya. Selanjutnya yaitu tahapan planning. Yang pertama yaitu menentukan tujuan. Kedua, merumuskan keadaan sekarang. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi kemudahan dan hambatan. Lalu yang terakhir yaitu mengembangkan rencana atau kegiatan. Lalu fungsi manajemen yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Menurut George R. Terry tahun 1986, pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dan dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Pengorganisasian atau organisasi ini mencakup menentukan tugas, mengelompokkan tugas, mendelegasikan otoritas, dan mengalokasikan sumber daya di seluruh organisasi. Manfaat dari organizing yang pertama yaitu mempermudah dalam pembagian dan pelaksanaan tugas. Yang kedua, pembagian tugas sesuai dengan kondisi perusahaan. Ketiga, adanya spesialisasi tugas. Dan yang keempat, yaitu anggota perusahaan dapat mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian ada langkah-langkah dalam organizing. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi kegiatan yang akan dilakukan. Nah, semua kegiatan yang harus dilakukan dalam suatu fokus harus diidentifikasi terlebih dahulu. Ini tentunya harus berdasarkan kebutuhan organisasi yang sudah dirumuskan melalui perencanaan. Yang kedua yaitu mengelompokkan kegiatan. Pada langkah ini, pemimpin harus mencoba untuk menggabungkan dan mengorganisir kegiatan yang serupa atau sejenis dan terkait ke dalam unit atau departemen. Lalu, mengklasifikasikan otoritas. Pemimpin bisa melakukan klasifikasi otoritas sesuai tingkatan atau hierarki dalam organisasi. Dan yang terakhir, yaitu koordinasi antara wewenang dan tanggung jawab. Nah, untuk memungkinkan interaksi yang lancar menuju pencapaian tujuan organisasi, setiap individu harus bertanggung jawab terhadap tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi manajemen yang ketiga yaitu actuating. Actuating atau pelaksanaan menurut
Menurut George Artery, tahun 1986, Actuating merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut. Oleh karena para anggota ini juga ingin mencapai sasaran-sasaran tertentu. Dari pengertian di atas, pelaksanaan actuating merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawabnya masing-masing. Lalu tujuan actuating yang pertama yaitu menciptakan kerjasama yang lebih efisien. Kedua, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf. Yang ketiga, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan. Yang keempat, mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf. Dan yang terakhir, membuat organisasi berkembang secara dinamis. Dalam melakukan actuating atau pelaksanaan, terdapat tahapan-tahapan tertentu. Nah, tahapan yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang manajer yaitu memberi semangat, motivasi, inspirasi, atau dorongan. Nah, dengan hal tersebut bisa timbul kesadaran dan kemauan para petugas untuk bekerja dengan baik. Dan tindakan ini bisa disebut sebagai motivating. Lalu, pemberian bimbingan melalui tindakan atau teladan. Tindakan ini juga disebut sebagai directing yang meliputi beberapa tindakan seperti pengambilan keputusan, mengadakan komunikasi antara pimpinan dan staf, dan juga dapat memperbaiki sikap, pengetahuan maupun keterampilan dari staf. Pengarahan, directing, atau commanding ini dilakukan dengan memberikan petunjuk-petunjuk yang benar, jelas, dan tegas. Dan segala saran-saran atau instruksi kepada staf dan pelaksanaan tugas harus diberikan dengan jelas agar terlaksana dengan baik dan terarah. Nah, fungsi manajemen yang terakhir yaitu controlling. Controlling atau pengawasan menurut McFarland mengatakan bahwa pengawasan ialah suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Fungsi pengawasan ini tidak terlepas dari fungsi manajemen lainnya, seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Kalau fungsi-fungsi manajemen tersebut berjalan baik, maka pengawasan kurang diperlukan. Jadi, pengawasan tersebut berhubungan dengan dan menjadi bagian dari akibat ketiga fungsi manajemen lainnya. Makin erat jalinan hubungan, makin efektif pengawasan yang dilakukan. Nah, manfaat dari fungsi controlling atau pengawasan, satu, yaitu sebagai evaluasi kinerja. Dua, untuk mengetahui adanya penyimpangan. 3. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penyimpangan. Dan yang keempat, untuk mengetahui staf yang perlu diberikan penghargaan atau apresiasi. Nah, dalam controlling atau pengawasan ini, terdapat beberapa karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat, dan data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya. 2. Fleksibel. Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan. Realistik secara ekonomis. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut. 4. Tepat waktu. Nah, informasi harus dikumpulkan, disampaikan, dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera. 5. Objektif. Informasi harus mudah dipahami dan bersifat objektif secara lengkap. Mudah diterima maksudnya yaitu sistem pengawasan tersebut dapat diterima oleh para anggota organisasi. Tahapan proses controlling atau pengawasan ada 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu mengukur hasil. Mengukur berarti menentukan dengan tepat jumlah dan kapasitas keseluruhan. Tanpa pengukuran, manajer akan bertindak meraba-raba saja. Tahap yang kedua yaitu membandingkan hasil yang dicapai dengan hasil yang diinginkan. Kegiatan ini merupakan kegiatan menilai hasil yang dicapai,
Kalau ada hasil yang berbeda antara yang dicapai dengan standar yang ditentukan, harus diputuskan pemecahan mana yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, yaitu memperbaiki penyimpangan. Ini merupakan langkah terakhir dalam proses pengawasan. Tujuan utama langkah ini adalah untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan hasil yang diinginkan. Hasil yang berbeda harus segera diperbaiki dan tidak boleh ditunda, dimaafkan, dan dikompromikan karena hal tersebut merupakan suatu keharusan. Nah, perlu kalian ketahui, fungsi controlling atau pengawasan ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu internal dan eksternal. Internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan di dalam lingkungan unit organisasi. Sedangkan eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan di luar lingkungan unit organisasi. Yang kedua ada preventif dan represif. Preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai, sedangkan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan berakhir. Lalu jenis controlling yang terakhir yaitu ada aktif dan pasif. Aktif merupakan pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan, sedangkan pasif adalah pengawasan melalui penelitian terhadap surat atau laporan pertanggungjawaban. Nah, sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.